Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Yang terhormat Bapak dosen Muhammad Rusdi Parman, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dan teman-teman sekalian. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, jangan terlalu sayang. Jadi, perkenalkan, saya Julal Maida dari Fakultas Ekonomi semester 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Makro. Baru-baru ini dunia mengalami guncangan akibat COVID-19. Sendi-sendi kehidupan melemah, sektor-sektor ekonomi kolab. Hal ini sangat berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga, masyarakat maupun rumah tangga perusahaan. Dengan adanya COVID-19, terdapat ada dua sisi positif dan sisi negatif. Di sini saya akan menceritakan dari sisi negatifnya. Sisi negatif akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga masyarakat maupun rumah tangga perusahaan, yaitu ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, di mana pada akhirnya mempengaruhi kinerja industri dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi terkecil dan terpenting, mengingat semua kegiatan ekonomi berawal dari sana. Hal ini juga yang berdampak terdapat dua sisi secara bersamaan, yaitu kontraksi pendapatan dan keterbatasan ruang konsumsi. Kontraksi pendapatan terjadi karena adanya PHK, pengurangan gaji, dan penurunan laba usaha. Sedangkan keterbatasan ruang konsumsi diantaranya karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Dampak lainnya dari pandemi COVID-19 terhadap kelangsungan ekonomi rumah tangga yang mengalami keterpurukan, baik rumah tangga usaha maupun rumah tangga pekerja yang memanfaatkan keberadaan tabungan aset atau pinjaman. Lain halnya rumah tangga pekerja relatif lebih tangguh dalam kemampuan konsumsi dibanding rumah tangga usaha. Bahkan rumah tangga usaha mengalami kesulitan dalam membayar tagihan dan cicilan. Dari sisi lain, rumah tangga usaha dan rumah tangga pekerja dalam menyambung kehidupan untuk bertahan hidup merasa yakin untuk bekerja dan berusaha, namun masih ragu untuk meningkatkan konsumsi. Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik barang. Pendapatan yang signifikan karena disebabkan permasalahan yang ada. Misalnya dampak di rumah saja, tidak berani keluar rumah untuk mencari pendapatan. Dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 bisa dirasakan mulai dari fenomena panic buying, terjun bebasnya indeks harga saham, depresinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, lesunya kegiatan industri pengolahan manufaktur, dan pada akhirnya berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan berdampak akibat penyebaran COVID-19, khususnya industri pengolahan manufaktur. Banyak perusahaan yang menyikapi situasi pandemi dengan mengambil langkah pengurangan jumlah pekerja, terutama perusahaan yang bergerak di bidang industri, pengolahan, konstruksi, dan akomodasi, makanan dan minuman. Lapangan usaha yang paling berdampak dengan adanya COVID-19 di antaranya yaitu lapangan usaha transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan makan minum, sektor jasa lainnya. Efek dari terbatasnya lapangan pekerjaan dan juga kesempatan bekerja karena dampak aturan yang diterapkan dalam pencegahan penularan COVID-19 menjadi penyebab tingginya angka pengangguran yang pada akhirnya mengurangi tingkat pendapatan. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan menurunkan keinginan seseorang dalam membeli barang. Di samping itu juga masalah PHK. Karyawan mengingat kekuatan perusahaan juga mulai menurun. Seiring dengan terjadinya pandemi saat ini, masyarakat yang berpenghasilan rendah lebih rentan mengalami penurunan pendapatan.
Sementara masyarakat yang berpendapatan tinggi tidak begitu banyak yang mengalami penurunan pendapatan. Respon jumlah tenaga kerja akibat adanya guncangan pertumbuhan ekonomi terjadi sejak awal periode, di mana ketika pertumbuhan ekonomi turun, maka pada periode yang sama juga terjadi penurunan jumlah tenaga kerja. Namun, penurunan tersebut hanya bersifat sementara jika dibandingkan dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi. Setelah terjadinya guncangan, pemulihan pada pasar tenaga kerja relatif lebih cepat. Hal ini dikarenakan pekerja harus segera mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Perekonomian adalah hal yang sensitif, sehingga apabila ada hal kecil yang tidak berjalan, semestinya akan membuat pengaruh yang besar kepada perekonomian itu sendiri. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.